Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda like-nya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin ya Allah. Oke guys, hari ini kita masih tetap pengen ngebahas beberapa aplikasi pinjaman uang online yang hari ini masih banyak dipertanyakan sama teman-teman yang mungkin hari ini masih penasaran. Apa saja aplikasi yang akan kita bahas nanti akan kita jelaskan pada video ini. Jadi sebelumnya aku juga pengen mengucapkan selamat datang untuk seluruh subscriber baru yang mungkin hari ini masih baru bergabung di channel kita, dan kita akan masih tetap mencoba untuk menjawab satu persatu pertanyaan kawan-kawan yang mungkin hari ini menjadi sumber kegelisahan tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke, langsung aja ya, buat kalian yang mungkin hari ini sedang menghadapi masalah seperti ini, aku pengen mengingatkan terlebih dahulu ya, untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Pesan ini berulang kali kita sampaikan agar tidak ada lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Kita tidak menginginkan ada lagi korban yang hari ini merasa sudah tidak berarti lagi karena masalah aplikasi pinjaman uang online. Ingat ya, permasalahan aplikasi pinjaman uang online ini, khususnya tentang hutang, kita hanya butuh waktu dan proses. Jadi ketika kita sudah bisa lebih memantapkan diri untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita akan bisa berpikir secara jernih. Jadi kalau untuk yang kawan-kawan hari ini masih gerusak-gerusuk kesana kemari, atau mungkin masih pengen cobain lagi aplikasi pinjol, aku pengen mengingatkan untuk stop gali lubang tutup lubang ya. Jangan lagi pinjam ke sana kemari, sudah pasti hitungannya rugi. Oke, langsung aja kita pengen ngebahas aplikasi pinjaman uang online-nya hari ini ya. Dan buat kalian yang mungkin penasaran apakah aplikasi pinjaman uang online ini sudah legal atau belum, sudah OJK atau belum, akan kita bahas dan akan kita tunjukkan kepada kalian pada video kali ini. Jadi jangan nanti bertanya lagi apakah aplikasi ini legal atau belum, atau mungkin ada debt collector lapangannya atau tidak ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hari ini masih banyak yang penasaran ya, pengen ketemuan mungkin sama aplikasi pinjaman uang online dari debt collector lapangannya. Oke, langsung aja, ini dia, kita pengen ngebahas dulu. Penasaran apakah aplikasi pinjaman uang online ini sudah legal atau belum, sudah OJK atau belum, akan kita bahas dan akan kita tunjukkan kepada kalian pada video kali ini. Jadi jangan nanti bertanya lagi apakah aplikasi ini legal atau belum, atau mungkin ada debt collector lapangannya atau tidak ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hari ini masih banyak yang penasaran ya, pengen ketemuan mungkin sama aplikasi pinjaman uang online dari debt collector lapangannya. Oke, langsung aja, ini dia, kita pengen ngebahas dulu untuk di aplikasi apa ya, kita pengen ngebahas dulu dari ini dia, kita pengen bahas dulu dari aplikasi Uku ya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada pakai aplikasi Uku. Nah, ini di aplikasi Uku. Di aplikasi Uku ini kita juga udah punya hutang ya, sekitar 7 juta rupiah di aplikasi ini. Dan aku pengen menunjukkan ke kalian. Ini dia aplikasi Uku, dan di situ jumlah hari keterlambatannya selama 170 hari dengan nominal pelunasan sebesar 7.100.000 rupiah. Nominal yang cukup fantastis hari ini ketika di tengah badai perekonomian karena pandemi COVID-19. Pasti hampir semua orang hari ini sedang kesusahan ya, apalagi untuk teman-teman yang mungkin hari ini dirumahkan atau mungkin belum dipekerjakan kembali. Aku pengen mendoakan untuk teman-teman yang lain itu agar tetap bisa diberikan kesehatan ya, dilimpahkan rahmat dan rezeki, dan menerima pekerjaan yang lebih baik lagi dengan penghasilan yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk aplikasi Uku ya, di situ kalian bisa melihat nominal pelunasan dan kita sudah punya hutang di situ sebesar 7.100.000 rupiah. Apakah aplikasi Uku ini sudah legal OJK atau belum? Kita pengen cross check langsung. Ini dia beberapa perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per 27 Juli 2021. Jadi sampai dengan hari ini OJK belum lagi merilis aplikasi pinjol yang lain ya. Jadi kita masih memakai
pemberitahuan yang ada per 27 Juli. Dan hari ini kita pengen menunjukkan ke kalian itu untuk di aplikasi UKU ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Kalau memang sudah terdaftar di OJK, kira-kira aplikasi UKU ini di peringkat berapa? Kita pengen coba cari dulu ya. Yup, ini dia, kalian bisa melihat untuk di aplikasi UKU itu ada di peringkat 62 ya guys. Jadi mereka ini sudah mempunyai status berizin dan terdaftar di OJK di peringkat 62. Jadi untuk per hari ini aplikasi pinjaman uang online yang terdaftar dan berizin OJK itu tersisa 68, dan yang terdaftar itu sekitar kalau ditotalkan yang berizin dan yang terdaftar itu menjadi 121 aplikasi pinjaman uang online. Dan pertanyaannya, apakah aplikasi UKU ini punya debt collector lapangan atau tidak ya? Pertanyaan ini sering masuk ya, dan yang punya hutang di sini aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah aplikasi UKU sudah punya debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya belum. Aplikasi UKU belum punya debt collector lapangan. Jadi masih bisa untuk tetap tenang dan berpikir positif. Itu untuk di aplikasi UKU. Kita pengen coba tunjukin lagi untuk di aplikasi di fintech syariah ya. Pertanyaan ini juga masuk ke kita. Kita pengen coba tunjukin dulu untuk di fintech syariah. Di sini kita juga udah punya hutang. Dan kita pengen menunjukkan dulu ke kalian. Ini di aplikasi fintech syariah. Dan kita langsung pergi menuju ke menu tagihan. Di situ tagihannya kita sudah ada Rp847.840 ya. Dan ini sudah jatuh tempo lebih dari berapa hari, dan ini kemarin tanggal jatuh temponya di tanggal 9 di bulan 3 tahun 2021. Berarti sudah ada sekitar 150 hari lebih ya. Dan di sini rencana pembayarannya itu menunggu pelunasan sebesar Rp1.424.640. Apakah aplikasi fintech syariah ini sudah OJK atau belum? Ya, kita pengen langsung cross check dulu untuk di aplikasi fintech syariah itu ada di peringkat berapa. Kita pengen cari dulu. Dia di bawah kalau nggak salah ya, ini dia. Fintech syariah itu ada di urutan 112 ya, di daftar rilis OJK per tanggal 29 Juli hari ini. Jadi untuk aplikasi fintech syariah itu sudah terdaftar di OJK di urutan 112 ya, itu untuk aplikasi fintech syariah. Dan apakah aplikasi fintech syariah ini sudah punya debt collector lapangan atau tidak? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Jawabannya belum ada. Untuk aplikasi fintech syariah belum ada debt collector lapangannya. Jadi masih tetap bisa tenang ya. Tapi kita harus masih tetap berusaha ya. Yang namanya hutang ini kita sepakat akan kita bayar dan kita lunaskan nanti ketika kita sudah punya kekuatan untuk melunasi hutang-hutang kita. Yang sudah punya kekuatan hari ini silahkan langsung dilunasi aja. Jangan usah ditahan-tahan ya. Dan bulatkan tekad dan kemauan kita bahwasanya untuk tidak lagi terjebak dengan masalah yang sama. Itu untuk di aplikasi fintech syariah. Kita pengen coba masuk lagi ke aplikasi KTA Kilat ya. Ini dia aplikasi KTA Kilat. Aplikasi yang mungkin hari ini sedang banyak digunakan sama teman-teman kita yang lain. Kita pengen coba lihat, ini dia. Kalian bisa melihat total pembayarannya di situ sebesar 4 juta rupiah. Tadi 7 juta, 1.400.000, ini menjadi 4 juta rupiah. Di 3 aplikasi ini aja sudah pasti pusing ya, buat ngebayar aplikasi aja udah lebih dari 10 jutaan. Jadi di sini sudah terlambat selama 154 hari dengan total pembayarannya 4 juta rupiah. Dan apakah aplikasi KTA Kilat ini sudah terdaftar di OJK atau belum ya? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Kita pengen tunjukin dulu untuk aplikasi KTA Kilat. Kalau nggak salah di KTA Kilat ini urutan yang di atas ya. Ini dia. Untuk aplikasi KTA Kilat itu ada di urutan 9. Mereka ini sudah punya status berizin dan terdaftar di OJK. Jadi mereka sudah legal. Dan pertanyaan yang paling banyak masuk itu lagi, apakah aplikasi KTA Kilat ini sudah terdaftar di OJK? Tadi jawabannya sudah. Apakah mereka punya debt collector lapangan atau tidak ya? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Jawabannya belum. Untuk aplikasi KTA Kilat belum punya debt collector lapangan. Jadi masih bisa sedikit
enjoy lah ya. Itu untuk di aplikasi KTA Kilat. Kita pengen kasih bonus satu lagi aplikasi yang akan kita bahas ke kalian itu ya. Kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi Finplus ya. Kalian bisa melihat ya, untuk di aplikasi Finplus ini kita sudah punya tagihan 4.370.000. 7 juta ditambah 1.400.000 ditambah 4 juta dan ditambah 4.370.000 lagi. Nominal yang hampir 15 jutaan lebih lah ya yang harus kita bayar untuk hari ini. Dan untuk di aplikasi Finplus ini apakah mereka sudah terdaftar di OJK atau belum? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi Finplus itu ada di urutan berapa. Kalau nggak salah masih di bawah-bawah. Yup, ini dia. Untuk aplikasi Finplus itu ada di urutan 39 ya. Aplikasi Finplus itu sudah berizin dan terdaftar di OJK di peringkat 39. Apakah aplikasi Finplus ini sudah punya debt collector lapangan atau tidak? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Aplikasi Finplus belum punya debt collector lapangan, masih cukup aman ya. Jadi mereka belum punya debt collector lapangan. Jadi tadi itulah 4 aplikasi yang hari ini yang sudah kita jelaskan ke kalian ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber pengetahuan terbaru untuk kalian dan bisa menjawab semua keresahan yang hari ini ada di dalam hati dan pikiran. Jadi kalian harus bisa tetap semangat, berpikir positif, dan bulatkanlah tekad bahwasannya kita memang pengen keluar dari semua permasalahan yang hari ini sedang kita jalani. Insya Allah ketika kita memang sudah mengakui ini adalah sebuah kesalahan dan ini adalah salah satu sampel dan contoh bahwasannya bahayanya riba. Ya, yang namanya hutang memang wajib dibayar. Tapi aku pengen mengingatkan kalian untuk stop gali lubang tutup lubang. Oke, jadi mungkin dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.